Bayangin setelah September gue jadi murabi, lanjut di bulan Oktober, tiba-tiba gue dikenalkan dengan satu circle luar biasa. Dan ini benar-benar circle yang selama ini kayak, wah ini nih, gue nyari banget nih circle kayak gini. Gue gabung Garuda Keadilan. So hi, After Midnight Talk. Thank you so much buat teman-teman yang udah mau ngeklik dan nonton video ini as usual. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah nonton dari video pertama, kedua, ketiga, dan sekarang. So, agak beda di After Midnight Talk malam hari ini, karena biasanya di After Midnight Talk sebelumnya gue selalu nyediain teks gitu. Jadi sebelah kanan gue ini selalu ada laptop yang udah siap gitu skripnya. Tapi sekarang enggak, gue benar-benar nggak bikin skrip, benar-benar pure emang cuma pengen cerita aja. Karena topik pembahasan di After Midnight Talk kali ini adalah Throwback 2022. So pure, lu bakal tahu cerita gue kayak gimana. And agak beda juga karena besok itu kita udah masuk ke 2023. So less than 24 hours. Gue kira kita udah bakal masuk ke 2023, a new year and a new hope for us. Here we go. Hope you enjoy this video. Gue ngebagi 2022 gue ini jadi dua periode. Dua periode nggak tuh? Ya ala kulihal gue bagi jadi dua bagian lah. Yang pertama itu sebelum Muharram, dan yang kedua setelah Muharram gitu. Bukan karena tolak ukur Muharram itu diperingatkan dengan hijrahnya Rasul gitu ya, terus hijrahnya gue atau gimana, enggak. Cuma ya gue pengen aja ngebagi dua bagian di 2022 gue ini jadi sebelum Muharram dan setelah Muharram, karena ini dua fase berbeda dalam hidup gue satu tahun ini. Let's start Januari 2022. Biasa aja, gue nggak yang mulai itu dengan satu hal yang istimewa, karena to be honest, gue baru ngerasain mindfulnya berpindah tahun itu di 2022 ke 2023 ini. Maksud gue kayak, gue nggak pernah sebelumnya nyiapin resolusi, nyiapin target apa yang pengen dicapai, sampai kebayang nanti bulan pertama, kedua, sampai terakhir gitu ya. Gue nggak pernah ngebayangin itu sebelumnya. Tapi di 2022 ke 2023 ini benar-benar ada satu hal yang I prepared this gitu. Sampai pathways-nya gue rencanain, meskipun gue tahu di balik rencana-rencana itu akan selalu ada rencana Allah yang lebih indah, lebih baik, lebih luar biasa dibandingkan rencana-rencana gue. Tapi mungkin ini bagian dari ikhtiar gue mempersiapkan ya, supaya gue pengen jadi pribadi dan sosok yang lebih baik. So I prepared this gitu. Lagi-lagi pasti akan ada selalu peran Allah di setiap takdir yang gue jalanin, yang itu jauh lebih indah dibandingkan apa yang gue rencanakan gitu. Tapi tetap ikhtiar gue pengen rencanain, dan ini benar-benar mindful banget pengen pindah dari 2022 ke 2023. Gue sampai 2023 gue harus dapat A, B, C, D, E, F, G. Target gue ini bisa terlaksana berapa bulan, dengan gimana caranya, sampai gue nyiapin ini tuh hari-hari sebelum 2023. Bahkan di video sebelumnya lo pasti ngeliat ada kebingungan, ada kedeg-deganan, nervous gue untuk ngadepin 2023 because of these things gitu. Karena gue menyiapkan ini. Lo pasti pernah dong kalau misalkan menyiapkan sesuatu terus lebih ngerasa deg-degannya itu adalah ketika persiapan, bahkan bukan ketika tampil. Kalau ketika tampil ya udah nothing tulus aja udah tampil gitu kan. Tapi ketika preparationnya ini hal-hal yang lebih berat bisa jadi terjadi sebelum proses itu berlangsung gitu. Nah, dan ini baru gue rasain di perpindahan tahun 2022 ke 2023. 2021 ke 2022 biasa aja, nggak yang sampai gimana-gimana ya, muhasabah, tapi nggak yang sampai difikirkan akan melakukan apa aja. I don't know why. Apakah emang karena sign of maturity, tanda-tanda kedewasaan yang mungkin muncul, I don't know, but I hope this. Gue tetap berharap ini adalah bagian dari pendewasaan diri gue. Dan agak nyesel sebenarnya, kenapa gak dari dulu aja gue pengen kayak gini. Karena lebih pede dan lebih lebih ada giroh gitu, lebih ada determinasi untuk bisa
bukan comeback, cuma untuk bisa apa ya, untuk bisa this is my year gitu, ngasih tahu ke 2023 this will be my year gitu. Oke, so Januari gue biasa aja waktu 2022. Dan Februari baru mulai start journey itu di angkringan. Karena gue mulai usaha angkringan itu di Februari. 4 bulan selama Februari, Maret, April, Mei, Juni. Itu 4 bulan gue ngejalanin angkringan. Meskipun cuma 4 bulan, tapi ada banyak banget pembelajaran yang gue dapetin. Dan alhamdulillah, qadarullah, angkringannya meskipun 4 bulan berhenti di satu tempat itu, tapi sekarang masih bergulir. Wah, gue masih jalan sama partner bisnis gue, bahkan sampai ngerencanain juga, dan emang lagi proses sih untuk buka di tempat yang berbeda. Mungkin poin besar di angkringan yang gue dapetin adalah tentang how do we build our social gitu. Society, how do we build our society, terutama dalam ruang lingkup bisnis. Karena ini pertama kalinya gue bikin bisnis yang punya partner, jadi ada ego gue yang harus ditahan, ada masukan dia yang emang harus diterima, karena emang tujuannya untuk bersama gitu. Tapi yang gue suka apa ya, polanya bisnis bareng-bareng adalah di poin saling menguatkan. Ya pasti gue ada malasnya, dia juga ada malasnya, ada downnya, dia juga ada downnya, tapi dengan saling punya partner bisnis itu, ketika down selalu ada yang menguatkan, ada yang mengcover gitu. Dan ini yang nggak gue dapetin ketika gue memulai barbershop di 2021, tepatnya di bulan November. Nah, long short story, akhirnya gue ngerasain up and downnya di angkringan. Gue ngerasain benar-benar kehektikan di angkringan kayak gimana, yang subuh belanja, ngolah, siangnya udah dibawa, sore jangan sampai terlambat, habis itu dagang sampai jam 12 malam, pulang, nyampe rumah gue butuh perjalanan 1 sampai 1,5 jam untuk sampai ke lokasi, dan itu di jam-jam yang tadi gue sebutin ya. Habis itu sampai rumah udah harus siap-siap belanja lagi di pagi harinya, ngolah lagi dan lain sebagainya. Menurut gue itu apa ya, poin apa, masa-masa ketika gue ngerasain kesibukan yang luar biasa. Tapi ini dia poinnya ketika sebelum Muharram. Tapi yang gue jalanin dengan kesibukan yang ada itu kayak ya sibuk-sibuk aja tanpa adanya tujuan gitu. Bener, gue sibuk ke berbagai macam hal, kanan kiri depan belakang semuanya gue sibuk ke berbagai penjuru arah, karena gue masih aktif kuliah juga. Gue juga kadang masih suka apa namanya, ngampirin barber gue juga, ngecek. Terus gue juga masih bawa kegiatan-kegiatan yang sifatnya bareng sama ibu, konsultan dan lain-lain. Itu menurut gue jadi apa ya, jadi satu kehektikan tersendiri ke berbagai macam penjuru arah, tapi tanpa tujuan gitu. And that is the big mistake for me. Selama 2022 sebelum Muharram, gue sibuk, tapi sibuknya bukan sibuk yang mungkin menghasilkan. No, I don't think so. Bahkan gak produktif gitu. Karena produktif itu kan bukan hanya sekedar sibuk ya. Produktif itu kan menghasilkan. Dan harusnya semakin berkurang, semakin sedikitnya effort yang kita lakukan, tapi semakin bertambahnya result yang kita terima, itu semakin efektif kita, semakin produktif kita. Nah ini resultnya itu rendah poinnya, tapi effort yang dilakukan, struggle, usahanya itu tinggi banget gitu. Dan kayaknya gue cuma dapetin, nggak cuma sih sebenarnya ya, poin terbesar yang gue dapatkan sebelum Muharram itu hikmah gitu. Jadi bukan result apa-apa yang gue dapetin, ya hikmah dan pembelajaran, ibroh gitu. Pembelajaran aja yang gue dapetin di sebelum Muharram di 2022. Karena sibuknya ke berbagai penjuru arah. Bahkan gue sampai ngerasa this is not me gitu. Ini bukan gue nih, sibuk yang kayak gini bukan gue. Sibuk yang nyari. Gue nggak tahu waktu itu gue bikin angkringan untuk apa. Ya pasti untuk belajar, untuk usaha, untuk coba cari masukan. Tapi gue yakin ada niat-niat tersendiri di balik itu. Entah untuk pride, entah untuk story, entah untuk what else, hal yang dibanggakan gitu ya. Dan gue sadar itu salah. It is completely wrong gitu. Gue kurang meletakkan Allah. Poinnya itulah, gue kurang meletakkan Allah, gue kurang melibatkan Allah dalam proses gue buka angkringan.
Dan akhirnya bulan Juni itu harus selesai dengan berbagai macam alasan. Akhirnya istirahat, angkringan gue nggak mulai lagi beberapa bulan gitu. Gue nggak terlalu ingat lagi apa yang terjadi di Juni, Juli, Agustus, ya Agustus, September. Poin yang masih banget gue inget akhirnya itu adalah sampainya gue di bulan Muharram gitu. Itu poin terbesar yang gue inget. Agustus gue lewatin biasa aja, Juli juga. Pokoknya masa-masa ketika gue akhirnya inget bahwa this is not me, gue gak melibatkan Allah dalam proses ini. Itu dalam proses kekosongan lah bahasanya, kekosongan hati gue yang kayaknya gue cuma hidup sekedar hidup tanpa tujuan, pengen kemana juga nggak tahu gitu. Dan akhirnya datang bulan Muharram, bulan yang pada akhirnya mendekatkan gue, merestart lagi gue, merecharge lagi diri gue, itu di bulan Muharram, yang sampai pada akhirnya this is it, this is the path I seek for a long time. Ini adalah jalan yang selama ini gue cari. Sebenarnya gue udah lakuin, tapi inilah bedanya. So, poin setelah Muharram yang paling membedakan adalah gue tahu why and what for gue menjalani hidup ini, menjalani setiap aktivitas ini, menjalani setiap agenda ini, menjalani setiap amanah ini untuk apa dan kenapa. Itu baru setelah Muharram. Gue benar-benar tahu akhirnya why and what for gue ngelakuin A, B, C, D, E, F, G, reason and purpose gue melakukan hal itu apa, sampai gue tahu akhirnya arah langkah gue akan kemana. Itu baru gue rasain setelah Muharram. Masya Allah. Entah karena emang momentumnya hijrah juga kan Muharram itu, tapi ya gue ngerasain banget energi Muharram itu ada. Lebih-lebih adalah ketika setelah Muharram, pada akhirnya satu cita-cita pertama gue tercapai. Kelas 9 SMP itu gue pernah ditanya sama kepala sekolah gue, yang kebetulan beliau juga adalah pembina mentoring gue. Jadi gue ikut binaan kajian gitulah ya. Gue ikut kelompok-kelompok kajian dan beliau adalah pembina di kajian itu. Gue sebutnya Murobi gitu. Beliau Murobi gue, dan beliau nanya gini, Haidar, emang cita-cita kamu apa? Itu one on one tuh, maksudnya face to face, personal gue sama beliau. Nggak tahu kenapa gue kepikiran untuk jawab gini. Gue masih ingat kata-katanya. Ya Ustadz, kalau cita-cita ya banyak sebetulnya, cuma ya yang pertama kali pengen banget dicapai, pengen jadi murobi Ustadz, kayak antum gitu. Itu kelas 9 2017 berarti. Dan lo tau 2022 September pada akhirnya gue diizinkan resmi jadi murobi bulan September. And that is the dreams 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu berarti. Dan baru kesampaian di 2022 bulan September. Gue dikasih amanah untuk jadi pembina di salah satu sekolah negeri di Kota Bogor. Ketemu sama 5 binaan gue, dan disitulah ketika gue inget banget momen gue ngomong kayak gitu. Akhirnya September itu gue mutusin untuk ketemu lagi sama beliau, ngobrol, nyampein berita baik, dan pastinya meminta nasihat. Dan satu nasihat luar biasa dari beliau adalah, jadi murobi itu kayak jadi petani. Kita menanam padi, kita menanam kebaikan, kita mengurusi sawah, kita mengurusi jalan kebaikan. Yang kita harapkan adalah padinya, yang kita harapkan adalah kebaikannya. Kalau ternyata nanti ada belut, ya ambil gak apa-apa. Kalau ternyata nanti ada rezeki, ya ambil gak apa-apa. Tapi jangan bikin sawah, ngurus sawah untuk dapat belut gitu. Itu beliau mengibaratkan kayak kita dengan lanah kebaikan, jalan dakwah kebaikan itu kayak gitu. Jangan hidup dari jalan kebaikan untuk mencari kehidupan tadi si belutnya itu, tapi hidupilah jalan kebaikan ini untuk mendapatkan kebaikan darinya.
entah itu bentuknya apa, yang penting kebaikan. Tapi kalau misalkan dapat rezeki darinya belut, kerang, kepiting gitu ya, ya ambil nggak apa-apa sebagai bentuk rezeki yang emang Allah titipkan. Wow, itu adalah opening advice dari beliau yang gue nggak akan pernah lupa itu. Dan karena memang ternyata itulah modal utama gue menjalani momen-momen hidup setelah Muharram di 2022. Bayangin setelah September gue jadi murabi, lanjut di bulan Oktober tiba-tiba gue dikenalkan dengan satu circle luar biasa. Sebenarnya akhir September gue udah dikenalkan dengan circle ini. Gue udah bareng sama mereka, circle luar biasa yang gue bilang circle karena emang mereka seumuran gue gitu. Tempat nongkrong, teman main bareng, teman apalagi ya, teman ngobrol yang kita semua meskipun nongkrong ya nongkrong, tapi nggak pernah melupakan nilai agama, alhamdulillahnya. Dan ini benar-benar circle yang selama ini kayak, wah ini nih, gue nyari banget nih circle kayak gini. Satu circle yang gue asik-asik dibuat taat-taat, circle yang main-main tapi nggak ngelupain batasan-batasan, circle yang poin terbesarnya adalah bikin gue insecure gitu. Gue gabung Garuda Keadilan, itu gue ngerasain betul-betul keinsecurean diri gue ketemu sama mereka yang luar biasa. Karena mereka punya kesibukan masing-masing, tapi untuk ada di jalan dakwah itu nothing tulus. Mereka semua lakuin all out banget di jalan dakwah itu. Itu menurut gue apa ya, itu poin apa ya, kesyukuran terbesar gue di 2022 adalah bisa ketemu sama mereka. Mereka kerja ya kerja, kuliah ya kuliah, usaha ya usaha, tapi ketika di jalan dakwah all out man. Dan wow, ini amazing, dan ini yang selama ini gue cari gitu. Dan pada akhirnya Oktober gue bikin acara sama mereka, itu diskusi ilmiah keislaman bareng Ustadz Akmal Syafril. Ketika itu kita ngomongin soal peradaban dan pemuda, hubungan antara peradaban dan pemuda. Dan ketika itulah akhirnya gue menemukan bentuk obrolan yang gue inginkan. Satu waktu di Oktober itu akhirnya gue kedatangan satu sahabat lama gue ketika di pondok, Iqbal Baihaqi. Gue ketemu sama dia datang karena emang dia akan kuliah di Lipia di Jakarta, akhirnya datang ke Bogor. Nah itulah the new journey akhirnya diperkuat dengan hadirnya mereka. Setelah Muharram ini, pasca Muharram ini yang paling berasa adalah satu, gue jadi murabi, dua, gue gabung sama Garuda Keadilan, dan yang ketiga adalah kedatangan teman gue ini, Iqbal Baihaqi, disusul sama teman gue yang lainnya, Ilmi Hatta, itu juga dia datang, alumni Gontor juga teman gue. Dan pada akhirnya terbentuklah satu komunitas namanya Next Level Circle. Nah, Next Level Circle ini ada di bulan November, awal bulan November, dan di bulan Desember kita dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ngurusin satu event bernama Bogor Muslim Youth Summit. Dan lo tahu, event ini adalah event kebanggaan yang gak pernah juga akan gue lupakan. Dan this is the first step. Menurut gue kalau dibilang akhir 2022 itu kayak apa, ya gue bilang akhir 2022 adalah the first step, the preparation step untuk lanjut ke 2023. So kenapa gue bilang 2022 ke 2023 ini lebih mindful, karena gue lebih tahu apa yang harus gue lakuin di 2023. Dan poinnya adalah gue punya tujuan. Gue lebih tahu jalan mana yang harus gue tapaki. Gue lebih tahu kenapa gue harus menapaki jalan itu. Gue lebih tahu apa peran gue di jalan itu. Karena banyak banget kok orang yang menapaki jalan itu banyak. Orang yang menapaki jalan dakwah kebaikan ini banyak. Dan gue jadi salah satu di antaranya. Tapi gue juga tahu gitu tujuannya apa, kenapa, dan peran gue di mana. Dan itu yang bedain banget antara sebelum Muharram dan setelah Muharram. Sebelum Muharram gue jalan tanpa tujuan. Ya gue buka barber, buka angkringan, usaha ya usaha, kerja ya kerja.
belajar ya belajar, tapi nggak ada tuh gue mau jalan kemana itu gue nggak nemuin gitu. Sampai akhirnya ya unbeneficial things, wasting time gue lakuin, dan ya that's not me gitu. Oh, ini jalan yang harus gue tapaki, ini jalan yang harus gue jalanin di 2023. Akhirnya gue tahu kalau memang ternyata harus ngatur uang itu untuk apa. Akhirnya gue tahu kalau memang ternyata harus produktifnya gue itu untuk apa. Akhirnya gue tahu kalau memang ternyata harus manage kesehatannya untuk apa. Akhirnya bahkan gue tahu kalau gue pengen membangun sebuah relationship, pertemanan, persahabatan, bahkan pernikahan. Akhirnya gue tahu tujuannya untuk apa setelah Muharram. So the big lesson for me di 2022 adalah the importance of why and what for. The importance of having reason and purpose. Dan itulah yang ngebedain antara gue di 2022 dan di 2023. Gue lebih punya tujuan gue hidup untuk apa, kenapa gue hidup. So let's see what will be happen in 2023. See you.